yang kita bahas saat ini lebih kepada dunia pendidikan. Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Profesor Dr. Nengah Dasi Astawa. Maju tak gentar, mundur menyerang. Itu milenial. Ngaku aja milenial, tapi maju tak gentar, mundur gemetar. Milenial, sok geng, bawa sepeda motor, Ya. tapi mentalnya kerupuk. Begitu keluar dari toples langsung layu. Tidak boleh anak muda mimpinya pendek-pendek. Karena kalau mimpinya pendek-pendek, jatuh sekali langsung di aspal. Ada 3 hak dasar. Pendidikan, kesehatan, daya beli. Kamu punya hak untuk sekolah kok. Siapa yang melarang kamu sekolah? Kesehatan, siapa yang melarang kamu sehat? Siapa yang melarang kamu meningkatkan daya beli? Kalau kita pagi hari boleh minum kopi, malam hari boleh kita minum susu. Kalau ingin hidup kita berarti, harus kita tingkatkan mutu. Akulah orang termiskin di dunia, yang tak punya harta maupun orang tua. Tapi jangan kau tanya, semangat berperangku tak pernah mundur walau selangkah saja. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Netizen yang saya hormati dan saya cintai. Jumpa lagi bersama saya Iwan Darmawan dalam acara Tabuh, tradisi budaya adat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita bahas saat ini lebih kepada dunia pendidikan. Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Profesor Dr. Nengah Dasi Astawa, MSI. Beliau adalah Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 Bali. Selamat jumpa, Prof. Jumpa, sehat walafiat, top Marco top. Top Marco, top, mantap. Top. Pertanyaan sebelum, karena beliau adalah penelor buku sekarang. Sebelum ke sana saya mau tanya tentang dunia pendidikan di Bali. Ya. Animo masyarakat Bali untuk kuliah itu tinggi atau rendah, Dok? Prof. Ya, kalau dilihat dari angka partisipasi kasar sebelum Covid mencapai 38, artinya setiap orang 100 orang tamat, 38 sampai 39 orang tamatan SMK, SMA masuk ke perguruan tinggi, itu termasuk kategori rata-rata nasional yang bagus. Dan sekarang selama pandemi ini mungkin mengalami pergeseran akibat tahulah dampak daripada pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Tapi karena dunia pendidikan itu adalah investasi jangka panjang, long investment, itu signifikansinya tidak terlalu tinggi. Orang masih tetap sekolah karena adalah jalan singkat dan shortcut untuk memperbaiki nasib memang melalui pendidikan. Without education is nothing. Yang kayak itu adalah tetap menjadi primadona bagi anak-anak muda kita untuk melanjutkan ke sekolah, baik di sekolah terapan maupun sekolah akademik. Kalau data tentang lulusan di Bali dan di Lombok ini bagus? Sebenarnya lulusan kalau bagus dan tidaknya itu tergantung namanya kesempatan kerja. Kita kan selalu mengukur lulusan bagus dan tidaknya itu kan tergantung kepada kesempatan kerja kan. Kalau kesempatan kerja banyak yang ada dan menyerap pasti bagus. Karena kalau mengukur namanya quality itu kan tergantung what the customer need atau what the people need kan, what the company need kan begitu kan. Tapi kalau memang kita ukur secara parameter jelas ya ukurannya adalah kompetensis. Semakin banyak punya kompetensis, kecakapan teknis, maka anak-anak itu semakin cerdas. Salah satu kecakapan teknis adalah berbahasa asing, bisa memainkan teknologi, ya kan? Itu adalah kecakapan teknis. Lalu bisa public speaking, itu juga kecakapan teknis. Depend, situasi lah. Apa yang dibutuhkan? Kalau misalnya seperti net TV gitu, pasti yang membutuhkan ya public speaking, kan begitu kan? Kalau orang di back office ya lebih banyak computerized atau teknik komputer. Kalau sekarang orang mau marketing ya harus
jago bernegosiasi dan public speaking. Jadi menurut saya tergantung kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tergantung luas. Karena sekarang pandemi, peluang kesempatan kerja itu terbatas, ya paling tidak ya pengangguran terjadi. Sehingga kesannya kualitasnya ya seakan-akan tidak match dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi semestinya ya manusia itu kan tidak boleh seperti baut. Kalau baut itu baru keluar dari pabrik langsung bisa dipasang karena memang sudah ada rumahnya. Kalau manusia ini kan manusia yang memiliki kebiasaan yang setiap hari berubah. Karena berubah itu bagi manusia yang kekal. Iya kan sekarang senang jadi pastry, sekarang senang jadi tukang masak, tahu-tahu besok berubah jadi montir. Jadi montir kan begitu dong. Itu perkembangan biasa. Jadi tergantung apa yang ingin dicari oleh orang itu. Sekarang jadi pekerja, besok jadi pengusaha. Yeah. Nah, itu tergantung orangnya. Sekarang ini adalah tidak ada yang bisa merubah nasib kita kecuali diri kita, termasuk orang tuamu. Ini yang perlu saya titipkan pada anak-anak muda Bali khususnya. Don't you think your parent have capacity and capability to change yourself? Jadi depend on you lah. Kalau kita tidak merubah diri kita, tidak ada yang bisa merubah diri kita. Jadi prinsipnya kalau mau maju hanya satu. Sukses itu gampang, lebih gampang daripada buka baju di kamar mandi. Hanya menghapus satu kata yaitu malas. Ketika Anda tidak malas, ketika Anda rajin pasti sukses. Cuma belum tentu kaya, karena sukses dengan kaya itu berbeda. Kalau kaya itu walaupun Anda malas bisa juga kaya. Karena leluhur Anda kaya, warisan Anda dapat banyak, ya kaya walaupun tidak kerja. Tapi kalau sukses adalah mungkin kaya tapi belum tentu kaya harta. Tapi kalau kaya harta belum tentu sukses. Itu perbedaannya. Jadi yang kita cari apa? Jadi orang sukses. Kuncinya apa? Hanya satu. Hapus kata dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Satu huruf kata. Yaitu malas. Malas. Selesai udah urusannya. Udah tamat riwayatnya itu anak muda itu. Ya. Saya belum pernah menemukan orang rajin itu tidak sukses. Coba cari dunia mana ada orang rajin tidak sukses. Tukang batu rajin, sukses dia. Sukses menjadi tukang batu. Mahasiswa rajin, sukses dia menjadi mahasiswa tamat. Benar nggak? Tidak ada orang tidak sukses kalau rajin. Jadi menurut saya ini kadang-kadang kita ini terlalu berpikir muluk-muluk, tidak membumi. Itu yang menyebabkan anak-anak muda kita itu melamun, merenung, menyepi, menyendiri di rambut siwi. Akhirnya ya apa? Tak mandiri-mandiri. Iya kan? Kalau kita banyak punya sahabat, tentu banyak punya kerabat. Jika ingin jadi orang hebat, jaga betul itu martabat. Cara menjaganya adalah dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja lugas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas, tidak malas. Selesai urusannya itu. Ya. Sedikit dulu ke ini urusan kampus. Apa kampus di Bali dan di NTB ini cukup memadai? Kalau dari segi kuantitas sudah. Dari keberadaan kampus di Bali ada 58 kampus kurang lebih, di NTB ada 54. Dilihat dari kuantitas sudah memadai. Cuma sekarang bagaimana kita mendongkrak masyarakat untuk meningkatkan sensitivitasnya dan KPK-nya untuk sekolah. Karena sekali lagi hanya melalui sekolah bisa merubah nasib kita. Ada jalan singkat dan shortcut lah melalui pendidikan. Mana ada sekarang kalau tidak pendidikan? Apakah pendidik? Jangan diartikan pendidikan itu kampus, SMA, pendidikan formal, informal, non formal. Jadi ada 3 pendidikan formal, informal, non formal. Jangan mengartikan pendidikan itu hanya ke kampus, tidak. You kalau mau jadi orang ahli di bidang kecakapan teknis, ya ke diploma lah masuk. Diploma 1, diploma 2, diploma 3. Khusus you masak aja, masak nasi goreng aja. Kalau saya masak nasi goreng seminggu aja udah cakap saya. Tergantung kemauan. If there is will, there is way. Di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Mengapa orang tidak sukses? Karena tidak ada kemauan. Maka hidup ini harus dibungkus dengan 3K. Harus ada kemauan, harus ada kecakapan, harus ada keberanian. Tidak boleh ada satu yang gagal itu. Itu adalah kolaboratif dan integrasi. Jadi kalau ke-3K itu dimiliki, pasti sukses. 100% saya jamin sukses. 3K itu aja. Simple. We are a simple people. Iya. Gitu. Kan Prof ini banyak sekali punya kata yang berunut, berikutan, vertikal, horizontal. Kemudian Prof membuat buku. Namanya 8 Asta Mandiri. 8 cara sukses. 8 manajemen sehari-hari untuk sukses.
Ini jurus-jurus atau perlu dilatih gimana? Apa saja itu? Bisa dikatakan jurus, bisa dikatakan strategi, bisa dikatakan taktik, bisa dikatakan pendekatan. Dan semua itu berbasis pada pelatihan. Tidak mungkin kita hebat kalau tanpa latihan. Latihan itu adalah sekolah. Iya kan, jadi menulis juga dilatih, berbicara juga dilatih, bersikap juga dilatih. Karena kita itu punya karakter dari sikap menjadi perilaku, dari perilaku menjadi karakter, jadi karakter menjadi dignity wibawa, dignity menjadi karisma. Di karisma itu bisa berspirit, bisa kita lancar menulis. Kita dihargai membuat tulisan karena kita punya karisma. Karismanya di mana? Lancar menulis. Iya kan begitu. Sebenarnya itu sangat-sangat complicated dimaknakan. Tapi inti dari 8 atau asta mandiri adalah manajemen sehari-hari itu adalah saya kiblatkan diri saya sendiri. Bahwa kita itu sukses, tidak perlu kita mencari jauh-jauh. Kita cari aja berteman sama orang sukses atau diri kita kebetulan sukses. Itu aja ditulis tentang diri kita. Makanya saya bikin 8 manajemen sehari-hari itu. Pertama apa? Pertama adalah pola pikir. Pola pikir belum menentukan. Kalau berpikirmu aja putus-putus, berpikirmu tidak masif, sistematis dan terstruktur, bagaimana kamu menuangkan dalam kata-kata? Maka berikutnya adalah pola tutur. Dari pikiran yang baik menghasilkan pola tutur yang baik. Diseleksi dong dulu kan. Dari pola tutur yang baik menghasilkan pola tindak yang baik. Kalau tidak Anda memiliki tutur yang baik, sulit untuk bertindak tiba-tiba nyelonong bekerja, tidak mungkin. Dari pola tindak yang baik, kita bisa meneruskan menjadi pola gerak yang baik. Langkah, maju tak gentar, mundur menyerang. Itu yang bagus. Bukan maju tak gentar, mundur gemetar. Maju tak gentar, mundur menyerang. Itu milenial. Ngaku-ngaku aja milenial, tapi maju tak gentar, mundur gemetar. Malu-maluin aja lo. Label lo aja milenial. Sok geng. Bawa sepeda motor, tapi mentalnya kerupuk. Begitu keluar dari toples langsung layu. Kalau memang benar-benar itu adalah mental baja. Maju tak gentar, mundur menyerang. Itu contohnya petinju. Maju menyerang, mundur juga ngejab. Itu petinju. Itu baru anak milenial. Jangan sedikit-sedikit menyerah. Kalau sudah kita pola gerak kita bagus, baru pola makan diatur. Jangan gendut-gendut badannya. Anak muda atau 3M badannya menjal-menjal milah. Bagaimana badan gede kan sudah bergerak. Kalau sudah badan besar melampaui ukuran BMI, ya pasti tidak bisa bergerak lancar. Ya kan namanya pola makan. BMI itu? Indeks massa budi. Indeks kalau indeks massa budi kita lebih dari 25 udah kegemukan. Saya indeks budi saya 24. Umur boleh 61, tapi penampilan generasi muda. Nah, itu penting. Kalau itu contohnya, pola makan diatur. Mengapa kamu gemuk? Karena manajemen dan pola makanmu buruk. Jangan menyalahkan orang lain. Kalau menyalahkan orang lain, investasi kesalahan yang menumpuk dalam dirimu, investasi kebenaran berkurang. Yang kedua adalah pola istirahat. Kalau udah makannya bagus, diatur dengan seimbang, maka perlu pola istirahat. Nah, istirahatnya bagus apalagi? Pola belajar. Pola belajar yang bagus, kita harus belajar learning by doing semua. Kalau pola belajarnya bagus, maka pola doa. Jadi 8 pola itu dilakukan masa hidup kita menjadi enak. Jadi enak dan tidaknya hidup kita itu bukan orang lain yang menentukan. Jangan kau paksa bapak ibumu membuat kamu enak, tidak ada. Jangan paksa kau istri kau membuat enak. Jangan kau paksa suami kau membuat enak. Yang membuat diri kita enak diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa membuat enak kecuali diri kita sendiri. Datangnya dari mana? Coming from your heart. Datang dari hati kita. Itulah ciri-cirinya. Jadi orang itu jangan konservatif, ortodok, tradisional perilaku kita. Kalau kita mencintai tradisi ya, tapi kalau perilaku enggak boleh konservatif, ortodok, tradisional karena eranya digital. Kita harus apa? Dinamis, kreatif, inovatif, produktif dan progresif. Nah, itu baru cocok milenial. Warganet. Namanya warganet. Warganet itu kan warga dalam jaringan berarti. Penampilannya culun, penampilannya lambat. Misalnya makan ketupat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Jangan makan ketupat ikan lele, sudah lambat lagi bertele-tele. Nah, itu udah bagus itu. Udah cocok anak muda itu. Iya kan anak muda kok begitu. Kan benar. Makanya saya bilang, apa yang saya maksudkan? Sehari 5 kali sholat, kalau sholat jangan pernah terlambat. Jika ingin kau jadi orang hebat, jaga betul itu martabat. Itu baru top martabat. Karena martabat yang paling mahal dalam hidup kita. Bukan kekayaan, bukan kegantengan, bukan kecantikan. Kecantikan itu pasti menurun, kegantengan pasti menurun karena umur. Tetapi karakter dan
kewibawaan serta katakanlah martabat kita bawa sepanjang hidup kita. Itu yang perlu dipertahankan, Wan. Ya. Prof, katanya saya dengar-dengar Prof ini diet juga seperti anak muda. Oh iya, saya sudah setahun tidak makan nasi. Bukan diet saya, tidak makan nasi, tidak karbo. Alasannya kenapa? Alasannya karena saya tidak ingin. Mengapa kita makan yang tidak diingin? Itu kan menyiksa diri. Iya kan? Sesuatu yang tidak ingin jangan dimakan. Begitu saja, sederhana aja, biar simpel kok. Sesuatu yang tidak ingin, saya sudah 5 saya kurangi atau bahkan 0. Pertama karbo, udah setahun. Gula, udah 15 tahun tidak pernah saya. Kecuali saya dibuatin oleh Gong Sujana melalui ke sini, jalan sini dibuatin saya minum. Itu karena terpaksa menghormati sebagai tamu. Udah itu saya tidak pernah makan garam. Kecuali saya beli di luar, dikasih garam. Karena saya tidak boleh mengintervensi juga masaknya dengan nasi garam. Ya kan, keempat saya udah makan goreng-gorengan tuh relatif jarang, bahkan tidak sama sekali. Goreng-gorengan sudah saya hindari. Yang kelima apa? Apa yang dari tepung saya hindari. Tadi saya makan dikasih sama si Gong Sujana, begitu ada roti saya singkirkan. That is my committed. Jadi orang itu kalau committed itu enak. Kalau orang kau yang berjanji, kau yang mengingkari, tidak bagus itu. Makanya kita harus jadi orang jujur. Jujurlah sayang, aku mencintai kamu, biar semua ku urus sendiri. Jika nanti aku yang harus pergi, doakanlah sukses dan cepat kembali. Gitu depan tangan dulu dong. Ya kan? Berarti, ya kan, benar nggak? Berarti ke buku 8 sukses itu profesor itu? Saya lakukan semua itu. Saya lakukan itu semua 8 sukses itu. Nggak mau saya tidak lakukan. Berarti tidak boleh mengeluh kan? Iya. Kalau orang mengeluh itu adalah orang lemah. Jangan pernah mengeluh, jangan merasa lelah, jangan merasa susah. Kalau Anda mengeluh, merasa susah, merasa lemah, merasa payah, Anda kalah. Jadi pecundang Anda. Orang-orang yang cepat mengeluh, cepat lelah, cepat payah, cepat susah, belum apa-apa sudah pasrah, udah kalah. Lebih baik bungkus dirimu dengan kain 2 meter. Selesai udah hidupmu. Iya kan? Kita ini hidup harus berjuang. Saya ini umur 6 bulan ditinggal ayah saya meninggal. Sejak umur 6 bulan saya sudah tidak minta uang sama ayah saya. Sejak umur 6 bulan saya ditinggal oleh ayah saya. Sejak umur 6 bulan saya tidak pernah minta uang. Begitu umur 2 tahun saya ditinggal oleh ibu saya nikah lagi. Saya berarti umur 2 tahun sudah yatim piatu. Akulah orang termiskin di dunia, yang tak punya harta maupun orang tua. Tapi jangan kau tanya, semangat berperangku tak pernah mundur walau selangkah saja. Pertanyaannya agak begitu. Prof ini kan istilahnya orang desa ya. Oh iya, orang desa. Kota. Sabah kota. Saya orang desa, orang dari dalam hutan. Saya adalah orang hutan, benar dari desa. Ya. Sehingga saya waktu kecil ingat jalan pun tidak ada, jalan setapak dari hutan saya. Ya. Saya pikul pisang, saya pikul apa-apa jualan. Tidak peduli bagi saya. Itu adalah perjalanan hidup saya. Dan Tuhan sudah memberikan jalan dan skenario kepada saya. Dan itu tidak pernah saya sesali, justru saya jadikan kebanggaan. Saya paling senang orang desa bisa eksis di kota. Itu berarti saya bisa hidup di dunia alam, di 2 alam, alam desa dan alam kota. Itu berarti saya sakti mandraguna saya dong. Benar nggak? Jadi jangan dibalik-balik. Ini saya orang desa, tidak berprestasi, jangan. Itu namanya melemahkan diri sendiri. Jadi orang desa kalau bisa kita hidup di eksis di kota, itu adalah orang yang bisa kita hidup seperti kata. Hidup di air, bisa hidup di darat. Berarti apa? Kita itu sakti mandraguna dalam konteks bisa hidup, bisa namanya melakukan sesuatu. Dasarnya kenapa? Mengapa sih bisa begitu? Pasti pertanyaan Iwan gitu. Karena dasar saya adalah cinta kasih. Nah, saya jelasin ini kepada para pemirsa net ini. Mengapa saya bisa begitu? Dari umur kecil saya tim piatu. Saya juara-juara terus di SD, di SMP saya juara-juara. Karate saya sampai pendekar. Periksa diri sampai pendekar. Karate saya sampai Q3. Mengapa saya bisa begitu? Karena saya selalu menjalani hidup dengan cinta kasih. Andaikan kan ku lakukan yang luhur mulia, tanpa rasa cinta kasih hampa tak berguna. Yang luhur mulia aja kita lakukan tanpa cinta kasih, hampa tak berguna. Apa yang saya maksud dengan cinta kasih? Bukan hanya cinta kasih dalam arti cinta itu cerdas. Kita harus jadi orang cerdas.
cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual. I apa? Kita harus punya integritas. Tidak boleh orang itu kita rendah integritas kita jadi orang. N, kita harus taat norma. Norma agama, norma adat, norma susila, norma hukum. Di mana langit dipijak, di sana langit dijunjung. Kita harus taat pada aturan. Tidak boleh sombong, tidak boleh syirik, tidak boleh iri hati. Taat hukum. T, berjiwa transformatif. Jangan kaku, jangan stagnan. Harus dinamis, harus berani berubah. Karena berubah itu yang kekal. A, arif. Orang arif jadi bijaksana. Benar nggak, Gong? Orang arif kan wise man. Maka ada lagu. Wise man say only fool rush in, but I can help falling in love with you. Itu baru cinta. Kreatif apa? Apa namanya kasih? Kamu harus jadi orang kreatif. Apa A? Kamu harus jadi orang adaptif. Apa itu S? Kamu jadi orang sensitif, peka dengan lingkungan. Orang teman berubah kita kok diam. Teman udah bangun kok masih kita ngorok tidur. Itu kan ada sensitif. Harus kita punya inisiatif. Berlari, teman satu langkah, one step ahead. Teman baru bangun, kita udah berjalan. Teman berjalan, kita sudah berlari. Teman berlari, kita sudah istirahat. Teman datang, kita berangkat lagi. One step ahead kita. Lalu terakhir, baru kita harmoni, kasih. Harmoni hidup kita. Itu namanya kita menikmati namanya moksa hartam. Jaga ditaya ca itidharma. Itu jadi itu yang disebut harmoni, cinta kasih, ada artinya itu. Itulah dasar saya jadi orang seperti ini. Iya, ya. Magnisan itu semangat sekali Pak Profesor Dasi Astawa bercerita tentang apa yang dia lakukan, kemudian dia tuliskan, dia mencapai kesuksesan. Tapi ada satu hal yang mau saya tanya lagi satu ini. Prof, apakah 8 jurus itu bisa jadi tradisi nggak? Bukan menjadi tradisi, wajib. Wajib. Kalau menjadi tradisi kan bisa kita rayakan, bisa kita endang lagi. Tradisi itu kan biasa gitu. Tradisi apa misalnya tradisi melayangan, bisa layangan musim layangan, baru kita naik layangan kan gitu kan. Ya. Tradisi ini bukan tradisi, ini lifestyle. Lifestyle. Iya, bukan lagi tradisi, lifestyle. If you want health, on healthy. Masalahnya kamu ingin sehat dan kesehatan apa tidak? Nah, begitu. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, urusan mati itu bukan urusan kita. Orang sehat pun bisa mati. Benar nggak? Tapi ya dengan 8 pola ini, jangan sampai kamu sakit atau mati karena salah dirimu urus. Tapi kalau mati karena kontrak dengan Tuhan segitu, ya mau diapain lagi? Itu kan beda lain kan. Ya. Beda kutub, benar nggak itu beda kutub. Sama dengan kau bawa sepeda motor, kau kenceng-kenceng tabrak terus mati kamu. Itu kan dirimu yang membuat mati. Tapi kalau karena mati karena panggilan Tuhan, itu kan sudah rahasia Tuhan, ada yang tahu. Tidak usah dibicarakan lah yang begitu. Tapi saya yakin diri saya pasti umur panjang. Karena saya tidak pernah susah, tidak pernah syirik, tidak pernah iri hati. Pokoknya 3H, healthy, happy, harmony. Iya, Magnisan. Ternyata bicara sama profesor tidak susah-susah juga mendengar sesuatu yang happy-happy. Ya dong. Apakah ngapain jadi profesor kok ruwet otaknya? Otak profesor itu harus simpel. Semakin tinggi pendidikan harus semakin simpel. Kalau otak profesor rumit, bukan profesor namanya itu. Iya kan? Orang profesor rumit loh. Kalau ada, kan saya bilang kalau ada. Kalau ini kan udah saya bilang kalau ada. Justru profesor itu adalah pikirannya sederhana, tapi mempunyai daya ungkit. Kalau kita profesor pikiran kita rumit, anak buah kita tidak ngerti apa-apa dong. Profesornya rumit, apalagi anak buah yang tidak sekolah. Anak yang belum sekolah baru rumit pikirannya. Karena dia tidak punya ilmu, tidak punya teknologi, tidak punya kemampuan. Kalau kita yang profesor harus sederhana pikiran kita. Omongan yang di atas dibumikan. Gitu. Kalau saya sih begitu. Dengan tanpa saya menyinggung siapa-siapa. Pikiran saya begitu. Kalau profesor rumit nanti kan cepat tua kita. Rumit dengan kesendirian. Iya kan? Iya. Ya, Magnisan, kalau Anda ingin buku 8 jurus supaya sakti itu Anda bisa dapatkan tapi kita akan menyiapkan 3 giveaway buat kawan-kawan yang akan memberi komentar atas aksi dan gaya Pak Dasi. Tapi masih panjang kita akan bicara. Pak Dasi, poin penting lagi dari hidup itu apa? Apakah sukses, apakah kaya, atau tidak miskin, tidak kaya? Prinsip hidup adalah mengemargian karma di atas dharma. Itu prinsip hidup saya.
Ngemargiang karma di atas dharma. Jadi apa yang kita lakukan di atas kebenaran, titik, sudah itu saja. Apakah sukses itu astungkara, sukses terus bisi sugih astungkara, sukses tapi belum sugih astungkara, iya kan? Sukses tapi diberikan tantangan astungkara, itu namanya lascarya, iya kan? Kalau kita walaupun mimpi kita harus tinggi langit, tidak boleh anak muda mimpinya pendek-pendek, karena kalau mimpinya pendek-pendek jatuh sekali langsung di aspal. Tinggi kita, mimpi kita setinggi langit, Wan. Kalau jatuh sekali mah di awan. Naik pesawat menyeberangi awan, naik kapal menyeberangi gelombang. Kalau sudah nanti menjadi karyawan, cepat tangkap itu peluang. Kan gitu. Kalau jatuh sekali apa? Di kelapa, pohon kelapa. Pohon kelapa itu banyak kampus, banyak pelajaran di sana. Karena kelapa dari ujungnya sampai atasnya berguna. Sehingga simbol pramuka. Kalau kita jatuh di pohon kelapa, masih lebih tinggi daripada orang lain. Dan kita belajar banyak dari pohon kelapa. Berguna hidup kita. Kan begitu Gong ya. Jatuh sekali di pohon pisang, sama. Pisang gedebongnya aja berguna, kerarasnya aja berguna. Jatuh di pohon pisang bukan berarti sakit. Belajar dari pohon pisang. Berguna sampai kerarasnya pun berguna, gedebongnya berguna, bungkilnya pun ngetom dadi. Untuk berguna, sehingga hidup kita berguna. Jatuh sekali di pohon bunga, ngemetik bunga, kita jual, dapat uang. Berebut dengan tawar, ngalih madu, dapat hasil. Jatuh sekali di pot, jatuh sekali, baru di aspal. Berulang kali, aku jatuh, namun selalu di atas. Itulah aku, warga netizen, yang berpikir luar biasa. Jangan kau pikirkan sesuatu yang rendah dalam hidup kamu. Mari cita-citamu tinggi, itu bagus untukmu. Wow, wow, wow. Dream come true, saudara-saudara. Saya jadi ternyuh mendengarnya. Prof, biasanya kan milenial itu kan sering cirinya curhat, cirinya baper. Kalau jatuh sepertinya dunia itu sudah selesai. Kiamat lah. Gimana solusinya, Prof? Nah, itu tidak memiliki 6E itu. 6E itu. Pertama enjoyment, hidupnya tidak senang itu. Yang kedua hidupnya tidak enthusiasm, tidak semangat. Yang ketiga tidak ada emotion. Yang keempat tidak ada namanya efektif cara kerjanya. Yang kelima tidak ada efisien cara berbuatnya. Yang ketujuh tidak endurance dia, tidak memiliki daya tahan. Daya tahannya lemah, endurance. Kurang 6E itu. Harus vitaminnya 6E dan kuasai triple T. Triple T, transfer knowledge become product. Kuasai ilmu, jadikan produk. Transfer teknologi, become product. Kuasai teknologi, jadikan produk. Yang kedua adalah transfer data and information, become a product. Transfer data, ngelah data liu, ngelah informasi liu, saya nganggon geno-geno. Buat apa? Kan sia-sia dia. Semua informasi, barang siapa mau ngasih informasi, barang siapa mau ngasih data, barang siapa mau ngasih teknologi, world in your hand. Dunia dalam genggamanmu. Begitu dong anak muda. Kuasai 6E dan 3T itu. Kalau belum menguasai, gimana kamu sok-sok? Lebih baik jangan menjadi generasi milenial, jadilah generasi the old generation, generasi tua jadul. Iya kan, kalau generasi anak muda, milenial kan tetap dia. Iya, kengken wantu masih zaman jani, anak muda nu kiap, nu males, ngelek-ngelekin hati dan bukan begitu ya. Anak muda sekarang itu kan bidang progresif, kreatif, inovatif, begitu. Pertanyaan terakhir nih, Prof. Pendidikan itu kewajiban atau hak? Karena kan banyak orang yang sekolah malas karena seperti kok. Sebenarnya pendidikan itu adalah hak setiap orang. Makanya ada gratis pendidikan sampai umur 12 tahun. Ada 3 hak dasar. Pendidikan, kesehatan daya beli. Udah berikan pemerintah kok. Kamu punya hak untuk sekolah kok. Siapa yang melarang kamu sekolah? Makanya hak. Iya kan? Ada yang melarang kamu sekolah. Apa namanya kesehatan? Siapa yang melarang kamu sehat? Hak kamu sehat kok. Siapa yang melarang kamu meningkatkan daya beli? Nah, hak dong. Nah, ya semua. Siapa kamu melarang hak untuk sukses? Sukses juga hak kok. Dan termasuk pilihan, iya kan? Sukses itu adalah hak dan pilihan. Setiap orang berhak sukses. Banding kamu melarang.
Gong sukses, tidak berani kita. Semua orang punya hak untuk sekolah, semua hak punya orang untuk sehat, semua hak punya untuk meningkatkan daya beli hidupnya, sejahtera lah. Tidak bisa kita melarang orang hidup sejahtera. Banyak orang merasa ke sekolah, ke kampus itu kewajiban. Jadi Ruwet. ruwet. Kewajiban itu menurut saya itu adalah sebagai manusia hidup ada kewajiban benar. Wajib kita hormat kepada orang tua. Benar nggak? Wajib hormat kepada guru. Wajib hormat kepada pemerintah supaya tidak alpaka guru yang disebut catur guru. Itu kewajiban. Iya kan? Jangan sering-sering nuntut hak saja tanpa melakukan kewajiban. Ada. Tetapi dalam konteks 3 hak dasar rakyat itu, pendidikan, kesehatan, daya beli itu tergantung kita. Ya kan? Jangan, kita harus melompat dari pasal 34 fakir miskin dan anak terlantar bila mana perlu menjadi pasal yang lain. Yaitu pasal hebat. Pasal hebat. Iya, apa pasal hebat? Dirimu lah mendefinisikan. Iya kan, karena jadi orang hebat tuh diri kita yang mendefinisikan. Kalau orang lain mendefinisikan belum tentu benar. Karena ukuran kita dengan orang lain kan berbeda. Orang punya sepeda motor merasa hebat, orang punya mobil tidak merasa hebat. Ada begitu. Karena kuncinya bersyukur. Iya kan? Benar nggak? Ya. Kuncinya kita bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur ya tidak hebat. Jadi kata kuncinya bersyukur. Tatkala kamu pandai bersyukur, sanalah kamu hebat. Ya kan? Tatkala kamu tidak pandai bersyukur, di sana kau sengsara. Ya kan? Di sana kau merasa sulit. Benar nggak? Ya. Ya itulah makanya saya ingat kalau kita pagi hari boleh minum kopi, malam hari boleh kita minum susu. Kalau ingin hidup kita berarti, harus kita tingkatkan mutu. Benar gak, Wan? Benar sekali. Kan Ya. begitu. Baik, Tyson, ini sesi pertama. Suatu saat lagi kita akan undang Pak Dasi Astawa, Profesor Dasi Astawa untuk berbicara tentang buku lainnya. Pastikan Mac Tyson menulis komentar di kolom komentar di YouTube ini. Nanti akan ada giveaway 3 giveaway untuk buku 8 Jurus Sakti Mandraguna menjadi sukses. Demikian acara tabu kita saat ini. Terima kasih Prof. Siap. Sudah banyak sekali menggending, Ya. banyak sekali ngebodres dan banyak sekali memberi inspirasi buat Mac Tyson Betul. dimanapun berada. Karena saya senang sama anak-anak muda yang progresif, Ya, yang pintar, cerdas, dan mau bekerja. ya. Terima kasih Prof. Demikian Mac Tyson. Om Santi Santi Om.